di sini. Nah, Yes. tanggapan lo gimana nih melihat market kita selama 1 minggu ini? Oke, kalau market kita aku lihat, aku tarik dari sebulan, Hmm. seminggu itu juga aku lihat dari tiga Ya, bulan. Sebenarnya untuk market kita itu belum ada flow ya. Jadi memang outflow-nya tuh masih masih cenderung ke outflow sih untuk asingnya terutama ya. ya. Jadi yang gerakin tuh memang masih bisa aku bilang yang masih mayoritas lokal lah Hmm. gitu. That's why kalau market ini kan lagi agak-agak sepi gitu kan. Terus Ya. volumenya pun juga agak-agak menurun nih dari akhir Juni sampai hari Hmm. ini. Itu kan di mana minggu-minggu book building, IPO gitu kan, Ya. persiapan IPO untuk minggu depan. Hmm. Jadi karena emang inflow asingnya belum ada, ditambah cuma domestik yang muterin Ya. uang di market kita, nah Mhm. apalagi ditambah ada IPO nih, mereka kan juga butuh duit untuk IPO kan, that's why Ya. ya bisa dibilang sepi lah gitu, duitnya lagi ketarik Hmm. semua, lagi ke apa lagi ke keambil semua untuk IPO gitu. Jadi Hmm. ya expect ada penurunan, ya volume juga kecil gitu karena kan ada data US juga yang cukup baik gitu ya. Dari sisi tenaga kerjanya segala macam kemarin Hmm. unemployment-nya dikiranya naik malah turun gitu. Terus data-data Hmm. juga bagus. Jadi bisa aku bilang uangnya lagi pada pindah dulu nih, lagi nggak di Ya. Indo gitu. Hmm. Ya. 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 Mm. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi ekonomi global gitu ya, dari peperangan di Timur Tengah, menurut lo masih ada dampaknya nggak? Atau bahkan sudah mulai mereda gitu? Atau mungkin kalau misalnya ada sentimen-sentimen lain yang perlu diperhatikan sama teman-teman nih yang nonton malam hari ini, ada yang bisa lo share nggak? Oke, kalau Hmm. untuk perang-perangan itu kemarin ya, sebenarnya kan Hmm. waktu muncul berita pertama kali kita kan cukup khawatir Ya. ya, kayak aduh perang lagi nih, mana seingat aku tuh munculnya pas weekend deh kalau nggak salah. Pokoknya pas kita Hmm. lagi Hmm. nggak hari bursa gitu kan. Hmm. Nah itu awalnya aku agak khawatir juga kan, takutnya impact sama market kita gitu, koreksi lagi kayak yang tempo hari. Tapi ternyata untuk yang kali ini, Hmm. menurut aku koreksinya tidak sebegitu dalam ya, tidak sebegitu dalam juga sama kayak yang waktu apa tuh tarifnya Trump Hmm. kan lebih kehantam kan, market kita lebih kerasa gitu. Kayaknya yang sekarang sih nggak terlalu kerasa. Hmm. Em, apakah dampaknya ke market Indo gitu ya, market kita? Ya. Menurut aku sih dampaknya tentu masih ada gitu ya. Apalagi kalau ada Hmm. yang kemarin kan ada yang mau selat Hormuz ditutup segala macem, pasti Hmm. akan ada perubahan harga dari sisi harga minyak. Hmm. Nah, harga minyak itu kan nanti pasti akan mempengaruhi Ya. inflasi dan ujung-ujungnya juga suku bunga gitu ya. Jadi sebenarnya kita kita tidak melupakan perang Iran itu, tapi Hmm. kita juga masih harus memperhatikan kira-kira progresnya seperti apa Hmm. gitu. Apalagi kalau kalau udah ada Trump gitu ya. Hmm. Ada Trump itu kan emang agak-agak kita udah hafal lah ya. Kadang bisa berantem, kadang bisa damai gitu kan. Jadi just be prepared aja sih sebenarnya market-market kayak gini. Ya. 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 Ya, jadi kemarin juga ya sempat dibahas sama Arvin juga gitu ya. Kita barengan Mm-mm. yang lu bilang tuh bener banget gitu ya. Jadi dengan udah mulai kelihatan gitu ya istilahnya taktik negosiasi Trump gitu ya. Ya, Dan market benar. itu kan reaktif banget ya, Mm-mm, ya kan? mm-mm. Market itu reaktif banget dengan apa yang dia putuskan, tapi usually kalau misalnya kita lihat ke belakang eh, nggak apa ya bisa dibilang tidak separah apa yang diekspektasikan lah ya bisa dibilang kayak Iya, gitu kan benar-benar tapi benar. jadinya kegocek lah ya bahasa tanda kutip kegocek gitu kan Benar-benar. nah jadi mungkin benar ya yang lu bilang teman-teman yang nonton malam hari ini juga bisa mungkin tetap pay attention juga ya dengan Iya, keadaan ekonomi tetap ya teh. global gitu kan ya ya walaupun mungkin memang sekarang kita lagi euforianya itu IPO ya Liv ya Betul. Mm-mm, mm-mm. ya 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 Kita lagi fokus oh. banget di IPO-nya nih. Mhm. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Liv, gue agak kelewat dikit nih. Mungkin ada teman-teman malam harinya yang belum kenal lo gitu kan. Lo kan gue tahu lo tuh terkenal banget. Cuma pasti adalah 1 atau 2% masyarakat itu belum tahu lo gitu kan. Mungkin boleh Mm-mm. di-share dikit
tentang diri lo gitu kan, dan I know lo juga content creator gitu kan, Mm-mm, mm-mm. teman-teman mungkin bisa follow juga. Go ahead. Oke, jadi thank you loh Jo udah memperkenalkan aku. Agak telat ya. Agak telat ya. Tapi basically, uh, oke, aku seorang content creator yang cukup tertarik dengan dunia investasi, keuangan gitu ya, dan juga Mhm, jadi sharing as much as I can lah gitu. Tidak menutup mhm, kemungkinan nggak, maksudnya apakah akan fokus ke keuangan doang atau ke investment doang? Ya not really sih. Pokoknya apapun yang bisa aku share. Tapi mungkin mhm, memang komposisinya akan lebih banyak ke keuangan, ke investasi mhm, gitu. Karena mhm, itu interestnya aku di situ gitu. mhm. Oke, Mm-mm. jadi teman-teman bisa nih ya follow sama Olive, karena yang gue suka juga nih biasanya kan kita di TikTok ini selalu berusaha bawa pembicara atau narsum itu dari berbagai lapisan ya, dalam artian ada yang benar-benar teknikal, ada yang fundamental gitu Mm-mm, ya, mm-mm. ada yang contohnya kayak Olive ini juga financial planning ya, Olive ya. Mm-mm. Namanya sih planning kan. Betul, betul. Somewhere in between lah. Nah, jadi ini juga sesuatu yang penting juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mungkin ada yang baru mulai investasi atau trading, itu pengen nanya mengenai financial management ini juga bisa ya, Liv ya. Sure, bisa, Gitu bisa. kan, karena ya itu salah satu hal penting ya. Bahkan dari gue juga, gue selalu bilang ke orang bahwa financial management, financial planning itu penting ya sebelum kita mulai berinvestasi gitu ya. Mm-mm. Betul ya, Liv ya? Atau gue salah? Betul, betul, betul. Betul. Oke. Ya, ya, ya. Oke. em, jadi aku mengingetin lagi teman-teman, ini AJ Live-nya direkam ya. Jadi kalau misalnya kalian ada ketinggalan, jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton lagi dari awal di Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke, nah ini kita mulai nih masuk ke topik malam hari ini ya. Yes. Ya, jadi mengenai saham IPO IPO-an ini, Liv, Mm-mm. kan jadi emang rame ya. Gitu, dan yang paling rame dibahas sih CDIA gitu kan. Iya, kita pasti tahu lah itu udah paling rame, udah pasti. Lu sempet nggak? Lu masuk nggak? Masuk. Masuk ya, Justru oke. kayak kalau kita nggak masuk tuh malah dipertanyakan gak sih? Tapi kan orang-orang ada yang nggak masuk karena pesimis dengan dapat penjatahannya itu berapa gitu kan, karena udah oversubscribe juga kan, Iya, iya. dan mereka malah melihat opportunity di eh, saham IPO lainnya gitu Mm-mm. kan, ya Mm-mm. kan. Nah, Mm-mm. tapi mungkin sebelum kita mulai masuk ke pemilihan saham-saham yang lagi IPO nih, kira-kira lu ada nggak cara mengkurasi gitu ya, atau analisa saham-saham IPO yang lu pilih itu harus punya ini dulu gitu, atau lu tertarik kalau misalnya ada ini, apa X factor-nya menurut lu kayak saham IPO yang ini tuh yang gue mau gitu daripada yang lain, karena kan contohnya sekarang ini lagi banyak nih opsinya, Mm-mm. kadang Banyak mungkin banget. orang juga bingung nih mau pilih Betul. yang mana kan. Mm-mm. Nah, lu gimana nih cara menjelaskannya? Oke, kalau saham IPO itu kan memang beda ya, karena bener-bener Hmm, fresh dan baru gitu. Jadi ya. informasi yang kita dapat pun ya kalau bukan di prospektus, Mhm. ya berita-berita lah. Cuman itu yang kita dapat gitu kan. Dan belum sebebas uh, saham-saham yang memang sudah terdaftar gitu, yang memang udah go public dari kemarin-kemarin gitu. Jadi aku Hmm. kalau ngeliat saham-saham IPO itu udah pasti pertama baca dulu beritanya gitu ya. Mungkin kayak demand behind-nya siapa, porsinya Ya. bagaimana, dan juga biasanya aku baca di tujuannya sih gitu, Hmm. tujuannya. Dan juga kalau di Itu di prospektus ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih. Ya. bisa baca Hmm. di prospektus gitu, atau misal kayak Hmm. teman-teman, aduh prospektus tebel dan banyak banget gitu ya, itu Hmm. bisa baca berita, tapi memang harus lebih banyak artikel berita yang dibaca gitu, karena mungkin Hmm. ada satu pembahasan yang dibahas di artikel satu, terus ada yang dibahas di Hmm. artikel 2 segala macam kayak gitu. Nah, Hmm. terus dibaca tujuannya, dan juga kadang kan dikasih tuh kayak ringkasan, misalnya kenaikan jumlah aset, kenaikan liabilitas gitu kan. Hmm. Nah, kalau aku juga memperhatikan angka-angka itu gitu, dan juga Hmm. kira-kira perolehan dana IPO-nya gitu. Hmm. Perolehan dana IPO-nya tuh berapa gitu. Dari situ Hmm. baru tinggal kita kayak apa ya, kayak connecting the dots aja lah gitu. Jadi kayak Hmm. ini oke nggak ya kalau misalnya dia dapat dana IPO segini, sedangkan misal operasionalnya Ya. nilainya berapa atau hutangnya Hmm. bagaimana gitu. Dan juga yang paling kelihatan tuh tujuannya sih. Kadang kan ada Hmm. tujuan cuman kayak memang ada yang memang fokusnya mau ekspansi nih,
Ya. menitik beratkan di ekspansi gitu kan, Mhm. atau ada yang menitik beratkan sebagian untuk bayar hutang, sebagian untuk apa gitu, atau ada Ya, yang ya. untuk memperkuat struktur modal gitu. Nah, Mhm. jadi balik lagi sih dari tujuan-tujuan tersebut Mhm. gitu, dan juga melihat sektornya gitu Ya. ya, sektornya dengan kondisi domestik kita ataupun kondisi global kita gitu ya, Mhm. apakah pas atau enggak Mhm. gitu. Mungkin misalnya kalau kayak berhubungan, let's say global nih lagi ngomongin energi gitu kan, domestik juga Ya. sangat mendukung energi gitu, lalu ada Mhm. satu emiten yang mau IPO Mhm. yang masih berhubungan lah, bisa berhubungan langsung di energinya atau di sektor-sektor pendukung energi tersebut gitu. Mhm. Jadi biasanya beberapa hal itu yang aku liatin sih. Ya, ya. Mm-mm. Oke, jadi ini buat teman-teman ya, cara kita melihat gitu ya, saham IPO yang memiliki potensial menarik gitu ya Mm-mm. ke depannya. Tadi udah ada beberapa yang di-mention ya sama Olive. Ya Mm-mm. salah satunya juga adalah tadi tadi lu mention mengenai penggunaan dananya begitu ya. Yes. Jadi digunakan untuk ekspansi kah atau untuk Mm-mm. modal kerja ya teman-teman. Jadi bisa melihat Mm-mm. ini juga di prospektusnya gitu. Mm-mm. Bisa Karena cek kalau di hanya prospektusnya. kalau hanya untuk bayar contohnya hutang jangka pendek mungkin hati-hati gitu ya teman-teman ya melihatnya ya. Mm-mm. Dan tadi lu juga ada mention underwriternya juga gitu ya. Underwriter juga iya. Kadang kan Hmm. suka ada track record lah ya gitu. Iya Ada ya. underwriter yang memang udah terbiasa nih bawa Hmm. saham IPO, track recordnya seperti apa gitu. Itu juga bisa Ya diperhatikan. ya. Ya betul karena teman-teman ya jadi underwriter yang besar atau punya reputasi baik itu memang biasanya seleksinya lebih ketat, sukses gitu Mm-mm. ya IPO-nya Mm-mm. jadi bisa menjadi bahan pertimbangan lah ya buat teman-teman Mm-mm. gitu kan untuk memilih saham-saham IPO. Betul. Oke. Heeh. Jadi kalau misalnya kita sambil coba lompat-lompat ambil pertanyaan teman-teman di sini ya, Boleh. coba ya. Boleh banget. Boleh banget. Sambil kita mengenai topik ini gitu ya. Jadi kita mau melihat nih ada banget pertanyaan yang mungkin ini perlu dijawab juga ya kayaknya sama. Oke. Ya, coba Alfredo Do 1104. Ci mau tanya kenapa saham-saham banking gitu, terutama BUMN turun ya? Kenapa tuh Ci? Saham banking Oke. turun. Saham banking ya. Kalau banking itu kan eh apa ya? Yang aku lihat ya dari berita-beritanya gitu ya. Untuk Mhm. banking itu pendapatannya memang lagi agak menurun sih, terutama yaitu BRI, BNI, Mandiri, tiga itu ya, lagi Mhm. agak jelek lah, relatif lebih Mhm. rendah dibanding BCA gitu. Makanya terjadi koreksi harga di saham-saham tersebut Mhm. gitu. Karena mungkin teman-teman juga suka lihat sih di berita gitu kan, misalnya laba BRI Ya. minus berapa, laba BNI minus berapa segala macam gitu. Karena Hmm. menurut aku dari pangsa pasar yang mereka pun lagi lemah gitu ya untuk Hmm. sektor-sektor yang kayak kalau BRI kan uh, rakyat-rakyat gitu ya, mikro-mikro itu kan juga memang lagi lemah, lagi terganggu gitu ya. No Mhm. wonder mungkin ada pendapatan yang berkurang juga sih untuk mereka gitu. Mhm. Mm-mm. Oke. Sebenarnya Ya, karena jadi ini karena domestik Mhm. kita juga sih lagi lemah, jadi pasti terganggu juga nih banking-bankingnya. Ya. Oke, ini buat teman-teman ya juga mungkin ada yang punya pertanyaan sama gitu kan mengenai banking. Jadi memang Mm-mm. kalau big banks itu kan almost inline ya dengan pergerakan IHSG ya plus Betul, brand gitu kan contohnya. Jadi kalau memang IHSG terkoreksi, most likely banking juga terkoreksi ya teman-teman betul. ya. Jadi ini bisa Mm-mm. jadi sesuatu yang kita perlu tahu bersama juga gitu. Mm-mm. Oke, coba gue mau coba lompat balik lagi ya ke saham Boleh. IPO nih. Dari semua yang ada rilis nih, kira-kira yang melantai, kira-kira lo ada yang lo favoritin nggak? Hmm, Selain CDIA. yang pasti ikut kan CDIA ya. Yang pasti ikut kan CDIA walaupun let's say cuma dapat berapa lot ya udahlah gitu kan. Iya, iya, iya. Um, what else ya? Aku tadi lihat PSAT itu aku tertarik. PSAT, Mhm. Bilog aku juga oke. Dari aku Ya, ya. tiga itu sih. Oke, oke. Nah, PSAT itu kalau nggak salah tong yang tongkang iya, nggak ya? Yang dia logistik juga, kapalan, bener ya? benar-benar kapal-kapal juga. Ya. Mm-mm. Oke, iya, iya.
Ya, gue juga sempat baca kalau nggak salah itu valuasi PSAT itu bahkan lebih menarik daripada Tema kompetitornya sama gitu ya di PSSI kalau nggak salah. Ha. industrinya. Kalau nggak salah ada, Tema sama, aduh, apa ya? Sorry, PSSI sama apa gitu, aku lupa tadi satu. ya Sudah. ya ya ya, Salah satunya ada ah, PSSI ininya. ya, Itu aku, oh TPMA, sorry. TPMA sama PSSI. mhm, ya, Itu menarik juga sih menurut aku setelah aku baca-baca mhm, gitu. mhm. Itu dua. Oke, jadi Lebihnya sih ini, kayaknya ya udahlah. mhm. Satu lagi apa tadi? Aku CDIA, PSAT sama belok. Bilok. Ah, ya Mm-mm. ya ya. Oke, kalau misalnya blog ini kita lihat kan memang di ini ya bergerak di bidang ini ya transport, Logistik juga. Transport ya logistik. logistik ya Mm-mm. ya ya ya. Mm-mm. Oke, jadi buat teman-teman ini ada beberapa saham-saham IPO gitu ya yang Mm-mm. menurut Olive itu menarik dan kalian bisa melakukan analisa tambahan Mm-mm. masing-masing ya. Iya, dibaca lagi ya guys. Tapi jangan lupa ya Jangan ada live ini dibaca. doang. Oh, ini ada yang nanya nih, kalau Mary gimana nih? Kalau Mary ya, kalau Hmm, Mary aku sih jujur kurang suka kalau aku. Cuman ya karena balik kecil lagi ya ya. market cap-nya ya. Ya kalau aku kurang suka sama Mary. Gue kayak sempat baca ada yang bilang kalau hilang dana atau loss atau apa yang penting dapat motivasi itu lucu. Ya, iya, iya. Oke, IPO kan tapi teman-teman, jadinya ini iya, motivasi ya. tapi teman-teman ini tetap subjektif ya. Jadi kan Betul. ini hanya pilihan-pilihan aja gitu ya. Yes. Contohnya dari Olive mungkin tidak terlalu tidak inline dengan strategi dia gitu ya teman-teman dalam investasi Mm-mm. untuk masuk ke IPO-nya Mary Riana. Tapi mungkin Iya, cocok buat teman-teman begitu iya ya. Jadi benar-benar. disesuaikan aja ya dengan risk profile kita masing-masing ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke. Kita coba lompat lagi ya. Yes. Itu kayak banyak yang nanya ini deh, penjatahan CDIA deh, Jo. Boleh kalau mau jawab. Iya, tapi apa ya? Kalau aku juga sebenarnya nggak terlalu paham ya, masa pembagiannya seperti apa gitu. Tapi menurut aku, Hmm. karena kan mungkin ada beberapa yang berharap kayak, oh dia ngitung nih gitu. Misalnya kalau aku sampai Hmm. segini dapat segini gitu. Tapi menurut aku Ya. dengan oversubscribe yang berkali-kali kali ini, mereka akan ada Hmm. hitungan sendiri gitu. Kalau nggak salah, aku baca cuma berapa persen dikali berapa gitu. Kayaknya nggak banyak deh. Gitu. Aku Hmm. agak lupa sorry angkanya ya. Gitu. Tapi menurut Ya, aku ya. kalau teman-teman, menurut aku gini kan, kan kadang ada yang, oh aku mau semaksimal mungkin dananya biar dapat lotnya semaksimal mungkin gitu ya. Kadang Hmm. pikiran-pikiran seperti ini menurut aku yang perlu oh ya dikesampingin dulu lah karena menurut aku IPO ini kan kayak Hmm. ya udahlah kita Ya. submit berapa dapat berapa anggap aja uang hoki lah gitu jadi nggak harus terlalu ngotot mungkin nanti kalau emang dia sudah di market kita lihat pergerakannya nah itu kan lebih bebas ya kita menganalisa dari sisi teknikal dulu gitu jadi bisa dinilai dari situ sih tapi kalau IPO dapat berapa ya udahlah gitu yang penting uang jajan aja Hmm. aku mikirnya sih gitu ya kalau Ya. aku. Hmm. Ya, karena jangan lupa ya teman-teman ya, maksudnya kita juga bisa entry pas dia udah melantai Betul, begitu betul. kan. Walaupun maybe kalau Mm-mm. misalnya CDI ya itu agak cepet ya lompatnya ya teman-teman ya. Mm-mm. Jadi asumsinya ya begitu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga. Tapi balik lagi ya, jangan kita terlalu terfokus juga mungkin ke saham IPO. Contohnya hanya ke CDI ya. Karena kalau kita lihat Iya. opsinya juga banyak nih yang lain. Tadi yang dimention Mm-mm. sama Olive ada pesat, ada blok gitu ya. Bahkan kalau kalian mau lihat koin, kalian mau lihat yang lain juga ada begitu Yes, kan. betul. Bahkan di luar saham IPO juga akan ada saham-saham yang menarik untuk kita lihat gitu ya. Kalau Iya, misalnya karena lagi euforia, pada sepi. Jadi kalau hmm, turun pun kadang kan ya turun-turun ya, nggak ada volume gitu kan. hmm, ya, ya. Karena Mm-mm. lagi sepi, kalau euforianya sudah mereda, dananya perputarannya sudah balik lagi, contohnya kan ke saham-saham lainnya itu juga kita dapat posisi lebih bagus, gitu. Bisa Iya, kan ya, benar. gitu ya. Benar. Karena uangnya lagi keserap di situ semua sih, menurut aku. Bener-bener nggak, ya geraknya gitu-gitu aja sih. Gitu. Ya, ya, ya.
Oke. Oke, kita coba lagi ya, lanjut dealin pertanyaannya teman-teman yang ada di sini. Minimal bisa foto bareng pas RUPS Min katanya. Lumayan ya. Ini ngomongin Mary kayaknya. Ya, Kayaknya ya, pada ya. ngincar itu deh pas RUPS ya. Oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk sama mengenai saham-saham IPO, gue mau nanya kira-kira di luar saham IPO sekarang strategi lu itu apa tuh? Melihat kita kan market mungkin memang lagi koreksi Yes. dan beberapa big banks, bukan beberapa ya, almost juga Mm-mm. semuanya itu terkoreksi dengan harga Mm-mm. yang terdiskon gitu kan. Yes. Apakah ada opportunity di sini atau lu mungkin bahkan melihat di sektor-sektor lain, contohnya kayak di sektor emas, begitu kan? Atau mungkin di saham-saham lain gimana nih? Ada nggak strategi lu menanggapi market kita nih yang bisa memberikan profit lah gitu ya ke depannya di luar dari saham IPO. Oke. Strateginya sebenarnya sekarang itu aku eh, masih lebih defensif gitu, belum yang terlalu agresif trading gitu. Karena pertama kan kita lihat ya wait and see dulu lah marketnya seperti apa. Terus ditambah Hmm. kan ya sekarang-sekarang ini juga lagi sepi kan gitu. Jadi aku aku memang lagi Hmm. cenderung wait and see gitu. Kalau Hmm. perhatiin beberapa Hmm. saham pun ya pasti tetap ada sih. Mau ambil posisi juga aku masih memperhatikan daily gerakan saham itu seperti apa gitu, naik turunnya segala macem gitu. Ada sih beberapa saham di watchlist gitu. Cuman kayaknya karena baru pada launch minggu depan ya saham-saham itu, saham-saham IPO, aku akan Hmm. lihat lagi sih minggu depan pergerakannya seperti apa gitu. Karena menurut aku uangnya kan baru ada minggu depan tuh uang-uang buat gerakin saham yang lain. Hmm. Itu Hmm. masih wait and see sih. Tapi biasanya wait and see gini nih saham apa waktu yang tepat untuk beli-beli saham yang boleh nih udah agak turun gitu ya, yang kemarin ketinggian bisa dibeli gitu. Hmm. Oke. Ya, ya. Mm-mm. Oke. Ini ada yang nanya ya. Eh, yang nanya saham value investing yang recommended apa nih katanya. Lu value investor nggak sih, Liv sebenarnya? Hmm, dibilang value investor, aku lagi agak-agak belajar-belajar trading sih sebenarnya gitu. Hmm. Sama memperhatikan Oke, beberapa oke. saham yang mungkin ada ceritanya gitu karena Hmm. menurut aku eh nah ini juga sih salah satu poin yang kemarin aku mikir gitu kan. Ini kan market kita Hmm. lagi sepi gitu, ditambah sebenarnya Ya. perekonomian kita kan juga nggak begitu bagus ya Jo ya sebenarnya. Jadi menurut aku adalah salah satu faktor yang menggerakkan saham itu adalah the story behind it gitu. Jadi kira-kira saham itu punya story apa nih ke depannya, progresnya seperti apa. Aku rasa itu salah satu faktor sih yang menarik untuk yang bisa kita apa ya nilai lah itu dalam memilih Hmm. saham Ya, gitu. ya. Mm-mm. Oke. Ini ada pertanyaan teknis nih dari Darwin nih. Kak, mau nanya kalau IPO CDI kemungkinan dapat lotnya dikit, jadi sisanya akan di refund lagi ke kita ya? Oh iya dong, bisa kita submit, let's say Hmm. cuma bisa kita submit 100 juta gitu ya, terus cuman dapat di total-total 1 juta gitu, sisanya pasti balik kok. Tenang aja guys, Hmm. uang kalian tuh pasti balik, Ya, itu ya. cuman kayak kalian submit berapa, dapat berapa, sisanya balik. Ya, betul, betul. Mm-mm. Dan ini juga perlu diingat ya teman-teman, gue ada dengar beberapa kali, karena memang IPO ini penawaran untuk penjatahannya mepet, jadi biasanya dananya itu kan butuh H+1 tuh biasanya. Iya, iya, iya itu. Besoknya udah cut off di IPO yang satu lagi nih. Ya, jadi hati-hati juga, maksudnya hati-hati dalam artian kita untuk penawaran di awalnya itu disesuaikan aja dananya ya supaya efektif Benar. sama efisien. Jadi kan tidak menunggu dana yang cair lagi gitu untuk bisa masuk ke IPO berikutnya karena ada Iya, waktunya dan itu biasanya by benar-benar. system gitu ya. Benar sih. Jadi Jadi daripada kalian nungguin mm, mm, dana satu buat IPO yang lain, mendingan dari awal udah mm. dibagi gitu. Better sih, Ya, maksudnya betul. dari kalian pun akan lebih lebih aman Mm, gitu. Jadi nggak kayak, ih bukannya ya. harus tanggal segini udah turun, kok ini gitu. Menghindari Mm, konflik yang, sebenarnya menghindari konflik yang kurang perlu lah gitu. Jadi ya, dibagilah dari ya. awal dananya. Oke. Wah, ini menarik ya. Maksudnya kalau ngobrol sama Olive nih ada sahamnya, ada teknisnya, ada financial planningnya ya. Jadi mungkin Iya teman-teman di dibagilah sini dari ya, awal.
Jadi buat teman-teman di sini mungkin ada yang belum join Spot Connect, lo tau nggak Liv Spot Connect apa? Jadi Spot Spot Connect Connect. itu kita ada fitur baru. Jadi fitur barunya itu adalah di dalam aplikasi Spot kita itu ada forum diskusinya, Liv, gitu. Jadi mungkin kalau Ci Olive join gitu ya, bisa kasih banyak insight juga kan di dalam forum diskusi kita gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita kan forum diskusi itu mostly memang banyak tentang saham, tapi gue yakin banyak juga yang appreciate kalau misalnya ada dari sisi financial planningnya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum join, bisa ya buka aplikasi kalian Spot. Nanti di atasnya itu ada tulisannya langsung Spot Connect, tinggal diklik aja, nanti kan buka username. Ya, tampilannya itu kayak kayak Instagram dan Twitter disatukan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kan Nice. ada profil kalian Bagus sekali. sendiri, ada timelinenya, jadi menarik gitu ya. Teman-teman di situ boleh join karena udah banyak banget influencer dan juga expert pasar modal yang memberikan insight ya di dalamnya. Dan tentunya teman-teman juga bisa memberikan pendapat, insight, bahkan saham rekomendasi kalian juga di situ gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yes. Oke. Mm-mm. Ada yang nanya nih, mau dong insight dari Cici. Kira-kira berapa persen dari pendapatan kita mesti kita pisahkan untuk invest? Invest semua di saham atau ada juga di reksadana emas atau obligasi? Ini gimana nih, Liv? Oke. Kalau, oke aku udah baca bentar. Ya. Oke. Oh, porsi, oke berapa untuk invest? Hmm. Oke, sebenarnya kalau ngomongin untuk invest gitu ya, balik lagi ke pribadinya masing-masing sih, gitu. Dan Hmm. juga profil orang tersebut gitu ya. Maksud aku gini, kalau seseorang yang single dan belum ada tanggungan sama sekali gitu ya, dia kan cuma menanggung dirinya sendiri. Itu pasti kan Hmm. pengeluarannya beda dibanding sama yang udah berkeluarga gitu, apalagi yang udah punya anak Ya, ya. gitu kan. Jadi Hmm. dari situ pun udah kelihatan nih porsi investnya yang single pasti bisa lebih besar daripada yang berkeluarga gitu ya. Istilahnya yang berkeluarga tuh syukur-syukur 10% juga udah bagus gitu ya. Let's say seperti Hmm. itu. Yang single mungkin bisa lebih banyak gitu. Jadi Ya. balik lagi sih. Tapi yang penting adalah jangan sampai em, invest ini tuh malah kayak menyiksa kebutuhan bulanan kamu gitu. Karena jangan Hmm. sampai kamu irit banget malah cenderung pelit ke diri kamu cuma demi investasi gitu. Sebenarnya itu kan juga Hmm. kurang baik ya. Ya. Nilai dari sisi situ juga kurang baik gitu. Jadi misalnya Hmm. kalau kamu bisa 10 sampai 20 itu juga udah bagus sih sebenarnya untuk bulanan Hmm. gitu. Nah, apakah semua harus invest di saham atau ada juga di reksadana, emas atau obligasi? Oke. Kalau itu balik lagi pertama adalah kamu harus kenal dulu nih diri kamu tuh bisa nggak invest saham gitu. Karena ya emang nggak, faktanya adalah tidak semua orang itu bisa invest saham gitu. Hmm. Mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman invest di obligasi, di reksadana, di emas gitu ya dibanding saham karena volatilitasnya itu kan Jo, dan juga kan saham kan sangat Ya. reaktif sama berita-berita Ya. gitu. Jadi some people mereka lebih nyaman di Hmm. instrumen investasi yang lain dan itu that's fine gitu, nggak apa-apa. Dan juga kan ada profil risikonya, apakah agresif, apakah konservatif gitu, apakah moderat seperti Ya. itu. Kalau mau di reksadana itu juga boleh kok. Ujung-ujungnya kan yang penting adalah uangnya berkembang gitu, bukan cuma diem doang. Hmm. Tapi Ya. memang mungkin kalau ada teman-teman yang memang udah into market, kalian bisa baca berita, bisa ngerti ini arahannya kemana, dan udah mulai bisa rebalancing, yaitu go ahead aja gitu. Cuman kalau untuk yang baru, pelan-pelan, kalau kalian mau start dari reksadana itu juga oke kok gitu. Di aplikasi Spot ya juga udah bisa beli reksadana deh ya, kalau nggak salah. Ya, bisa, bisa. Mm-mm. Jadi di aplikasi Spot teman-teman ada opsi fitur pembelian reksadana ya. Jadi memang untuk produk reksadananya hanya support aja begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kalian lihat memang banyak ya produk reksadana itu yang support itu yang bagus ya. Jadi bisa menjadi pilihan juga lah ya untuk diversifikasi aset investasi kalian juga begitu ya. Mm-mm. Apalagi tadi kan Olive mention mungkin buat yang berkeluarga atau mungkin sudah Yes. lebih berumur gitu kan. Jadi mungkin pemilihan instrumen investasinya itu tidak bisa terlalu yang volatil gitu ya. Nah, jadi mungkin reksadana bisa jadi pilihannya ya teman-teman Mm-mm. ya. Mm-mm.
Oke, ini ada yang nanya Spot Connect bisa live? Belum bisa ya teman-teman ya, belum bisa. Mungkin ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman yang penting join dulu aja di Spot Connect-nya ya, buat akun kalian. Oke, kita lanjut lagi ya, Liv ya. Boleh. Oke, ini tadi ada yang nanya mengenai saham bumi ini. Lo gimana ngeliat saham bumi? Oke, saham bumi ini salah satu watchlist aku sih sebenarnya. Menarik juga gitu ya, saham bumi setelah aku lihat dari laporan keuangannya, lalu aku baca berita tentang kuasinya juga gitu ya. Menurut aku ini Ya. cukup menarik untuk dimiliki sih. Nah, jujur aku masih memperhatikan range harga di harga sekarang. Sebentar, aku lihat dulu. 113 ya hari ini. 113 ya hari ini. Mana? Hmm. Oke. Menarik sih sebenarnya di angka-angka ini aku juga udah mulai tertarik ya. Mungkin di 110, 113 gitu. Udah menarik sih menurut aku bumi. Menurut aku setelah melihat beritanya, baca laporan-laporan keuangannya, ya semoga ke depannya akan bagus untuk bumi. Oke, teman-teman boleh ya dicatat ya. Tadi Tapi disclaimer dimention on ya. sama disclaimer on. Ya, jadi dari Olive gitu ya, bumi ini bisa dibilang menarik, tapi teman-teman tetap ya disarankan untuk melakukan analisa masing-masing juga begitu ya. Tapi secara personal 110 sampai 113 tadi mention Bisa udah diperhatikan. menarik ya harganya. Oke. Oke, ini ada yang nanya PGC. PGEO sebentar. PGEO. Baru Oke. bagi dividen juga mereka. Betul. Mm-mm. PGEO ini tunggu tunggu. Hmm, Kalau Oke. hari ini kita Hari lihat ini PGO di itu di 1405 ya, Mm-mm. turun 2,4%. Dia koreksi ya. Oke, Ya, sebenarnya menarik asal jangan sampai dia closing di bawah 1.300. Nah, itu jangan dulu. ya. Menarik sih. Mungkin aku nanti di angka, ya kalau bisa turunin di bawah 1390 kurang lebih, I think oke. Menarik juga Ya, ya, ya. PGEO ini. Karena ada berita-berita ya PGEO ini ya. Hmm, Mm-mm. ya. Jadi memang betulnya salah satu adalah menjadi target suntikan dan antara juga gitu Betul. ya kalau kita lihat dan perusahaan BUMN satu-satunya ya kalau tidak salah yang dimiliki oleh negara yang memiliki energi terbarukan gitu ya teman-teman ya dan Pak Prabowo kalau nggak salah sempat mention arahnya akan ke sana gitu kan. Jadi ini bisa menjadi perhatian juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat juga secara fundamentalnya memang bagus gitu ya. Mm-mm. Pertamina geothermal energinya Mm-mm. juga dan sebenarnya harganya itu sempat cukup naik tinggi gitu ya waktu Mm. itu, tapi turun waktu yang perang gitu kan sempat terkoreksi dan sekarang juga kan ISG memang lagi agak terfokus ke saham-saham IPO ya, tapi harganya Ya. menurut gua ya personally juga masih masih di Masih yang range cukup yang dijaga sih oke ya. lah. Iya, masih betul. Masih cukup Masih dijaga yang harganya. menjaga. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, ini buat yang PGO ya, sudah dijawab. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Ada yang nanya tentang Gia nih, gimana nih? Aduh, Gia. Garuda. Tanggapanku adalah Tidak aduh, ada proof. Gia. Ini Gia juga disuntik dan antara kan? Tapi Iya gimana sih. tanggapan? Cuman aku tidak mau ngomong banyak karena lagi live. Jangan. Gia aku sih enggak lah, aku skip lah. Gia. Untuk apa? Gitu, mending cari yang lain. Ya, ya, ya. Ya, Gitu. jadi ini buat teman-teman juga ya, jangan kita terlalu terfokus ke satu emiten juga karena ada banyak pilihan yang lain juga gitu ya. Betul. Dan Masih penting ada yang juga melihat bagus-bagus kok, guys. dan penting juga kita untuk melihat track record emiten-emiten ini juga gitu ya. Mm-mm. Jadi supaya bukan masalah harga murah ya, Liv ya, tapi takutnya nyangkut gitu kan. Iya, benar. Kayaknya dia juga FCA ya? Enggak ya? Tunggu. Enggak ya dia? 72 dia sekarang. Iya. 72 ya? Ya tidak lah. Oke. Mungkin yang lain.
Masih ada yang Oke, sip. menarik. Takut trap ya. Nah, ada yang nanya nih dari Mas Yuri. Bang, kayaknya batu bara udah naik harganya, kok harga sahamnya gitu-gitu aja. Batu bara Lo kira-kira in general berapa ya? aja ada tanggapan nggak mengenai sektor batu bara? Oke, untuk batu bara sebentar ya. Emang harganya, oh, oh iya 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 iya. Iya. Oke, bentar aku paralel lihat beberapa saham batu bara deh. Ya, ya. Deh. Oke, sambil nunggu Olive ya, teman-teman. Di sini aku mau ingetin sekali lagi, Instagram Live ini direkam, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Tadi di awal Olive ada menjelaskan ya beberapa cara kita menganalisa saham-saham IPO, begitu ya. Dan juga tadi dia ada mention mengenai financial planning ya, bagaimana mempersiapkan keuangan kita sebelum kita mulai berinvestasi ya. Iya. Dan sekarang kita mau menjawab mengenai saham batu bara ya. Mm, 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 mm. Mm-mm. Oke, aku baru lihat beberapa saham batu bara lagi sih. Iya, oke. Mm. Oke, untuk batu bara sendiri, menurut aku secara permintaan tuh pasti masih Mm. akan ada sih batu bara gitu Mm. kan. Pasti masih akan Mm. terus digunakan untuk ya dirty energy inilah, walaupun Ya, uh, fokus presiden ke depan kan maunya energi terbarukan gitu ya. ya, Tapi nggak bisa ya. dipungkiri energi-energi murah seperti ini tuh masih masih Mm. dibutuhkan masyarakat lah gitu. Karena dan juga Mm. untuk energi terbarukan itu kan masih tahap development ya aku lihatnya gitu. Mm. Belum yang udah settle dan udah berjalan bertahun-tahun seperti Mm. yang emang udah ada sekarang gitu. Jadi menurut aku batu bara masih akan menarik sih gitu. Tinggal Ya, balik ya. lagi kita ngelihat ke performance perusahaannya masing-masing kayak gitu. Mm. Oke. Royalti batu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya yang gue sempet lihat kemarin juga dari datanya memang dari BPS ya teman-teman ya, Mm-mm. dari Badan Pusat Statistik buat ekspor batu bara di Indonesia itu untuk Januari sampai Mei 2025 itu turun 19% gitu Mm-mm. ya. Jadi memang adanya bisa dibilang inilah ya agak lesu gitu ya kinerja Iya, ekspornya kita untuk gitu kan ekspornya ya. karena dari ekspor kita ini memang banyak itu ke Cina dan India dan Cina itu banyak memang lagi menolak ekspor batu bara gitu kan Iya. dan ditambah Cina juga kan lagi ngelindungin mm-mm, ini deh, ngelindungin negara betul sendiri juga gitu. ya betul dan kalau bisa kita lihat juga ya dengan perang yang terjadi ya di Timur Tengah kan memang masih berfluktuasi gitu kan dan tentunya perusahaan-perusahaan ini kan pasti merasakan dampaknya ya teman-teman ya. Mm-mm. Mm. Ya, ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Ada yang nanya PTRO nih, gimana nih? Wah, ini actually gue mau nanya deh, menurut tanggapan lo gimana nih mengenai saham-saham Pak PP di luar CDIA nih? Ya kan? Sekarang orangnya Waduh. lagi fokus ke CDIA nih kan? Iya Nanti betul. kalau misalnya euforianya udah selesai, apakah ada saham-saham Pak PP yang menarik kah untuk dipantau? Oke. Atau gimana nih? Atau enggak sama sekali? Gimana Sebentar. tanggapan? Saham-saham Pak PP tuh ada apa aja ya? Ada BRPT, yang masih ingat Brand, PTRO, Brand PRO Cuan ya. mm-mm. Pak PP. Pak PP. Baik. Mungkin ke PTRO dulu kali ya tadi yang lagi ditanya ya. Ya, boleh, boleh. Ha. Nah, hari ini naik ya, hampir satu Hari persen. ini ya naik tipis dikit gitu ya. Hmm. Kayaknya Ya, ini lagi hmm, ya lagi mau menguji ini lainnya sih. Em, Sebenarnya kalau mau beli ya jangan sampai dia jebol di 25 aja kalau mau beli. hmm. Gitu. Sebenarnya udah agak-agak mendekati 25 sih. Coba dijaga di harga Hmm. tersebut deh. Kalau kamu tadi siapa yang nanya sih? Kalau kamu mau masuk ya, coba diperhatikan di harga Hmm. itu. Kalau udah jebol 2500 ya udah bye-bye dulu aja.
Hmm, oke Perhatiin oke. harganya dulu. Itu buat PTRO ya. Mm, 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 mm. PTRO. Terus kalau Oke. Ya saham-saham kalau yang misal, lain, hmm. hmm, oh BRPT ini bagus ya. BRPT Ini cuma kayaknya ada yang bilang nih BRPT menarik gitu ya karena memang dia dari segala perusahaan Pak PP, ibu dari segala perusahaan Pak PP. oke. Tadi kan pertanyaannya gimana nih saham Pak PP setelah CDIA Hmm. melantai gitu kan? Ya ya. Menurut aku sih mungkin ya tetap akan ada flow ya gitu. Kayaknya sekarang kan juga ada dari beberapa sahamnya ditarikin dulu nih untuk dia support si CDIA-nya gitu kan. Nah, nggak Hmm. kemungkinan nanti setelah CDIA-nya melantai, kita beberapa hari ya kita expect juga ada pergerakan lah di saham-saham PPP yang lain Hmm. gitu. Tapi kalau kayak yang BRPT nih yang udah tinggi-tinggi diperhatikan juga ya. Gitu karena dia naiknya Hmm. cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir cukup tajam gitu. Hmm. Oke. Sip sip. Oh, ada yang nanya brand, Liv, gimana nih Brand kalau ya, brand tanggapan? brand Hmm. tuh masih konsolidasi sih. Masih fase konsolidasi sih. Brand itu masih di situ-situ aja range-nya. Biasanya di Hmm. 5 ribuan, nanti paling tinggi 6.800, 6.700 gitu. Nah, kita lihat di situ. Kuat atau enggak brandnya ke atas. Gitu. Karena aku lihat beberapa kali harga di sana sempat naik, cuman kayaknya masih belum kuat, dia turun lagi dulu. Oke. Masih konsolidasi. Oke, Mm-mm. mm-mm. Oke, mungkin kita ini ya teman-teman ya mundur sedikit ya dari pertanyaan saham-saham. Jadi tadi seperti yang di awal kan gue ada mention ya. Jadi buat nanti kita balik lagi ya ke ambil pertanyaan teman-teman dari saham ini satu atau dua lagi sebelum kita tutup di jam 9.30. Mungkin ada teman-teman kita yang baru mulai trading nih ya, Liv ya, atau Mm-mm. investasi gitu kan. Dan momennya itu seperti sekarang ini, begitu ya. Kalau misalnya kita Mm-mm. lihat ISG ini masih terkoreksi gitu kan, Mm-mm. karena memang dari berbagai hal ya. Salah satunya tadi kan ada sempat dari perang gitu ya. Jadi ada Yes, net sale dan juga sekarang masih euforia saham IPO gitu kan. betul. Lo ada advice nggak nih buat teman-teman mungkin yang udah sempat keburu masuk, biasanya kan orang kalau investasi big banks gitu kan, Iya. mungkin beli 3.900 beberapa minggu lalu, sekarang udah 3.600 sampai 700 gitu nggak salah BBRI ya, gue lihat Wow, terakhir. iya. Nah itu kan lumayan tuh penurunannya. Yes. Kira-kira Mm-mm. ada nggak nih tips buat teman-teman gitu ya melihat porto mereka ini merah gitu terkoreksi, kalau in this case kita ngomongin big banks gitu, ada nggak yang bisa lo share ke mereka? Oke, Big Bang ini sebenarnya apa ya? Ya lagi agak kasihan lah gitu, terutama yang tiga itu ya Ya. dibanding satu yang Hmm. swasta gitu. Mhm. Sebenarnya kalau kalau kita balik lagi sih, view-nya tuh seperti apa? Apakah Hmm. trading ataukah emang kalian tipenya ya udah gue percaya aja deh sama saham Big Banks gitu. Toh in the long run itu kinerjanya akan Ya. membaik, akan lebih baik dari sekarang gitu. Jadi pertama dilihat itu dulu sih, kalian pakai kacamata yang mana dulu nih? Pakai Hmm. kacamata trading atau pakai kacamata oh, kacamata gitu atau kacamata in the long run yang investasi gitu ya, karena untuk beberapa Ya. orang BRI harga segini mereka malah demen gitu, walaupun kita lihatnya kan kayak turun Mhm. banget nih BRI gitu kan, udah kayak there is no hope lah for BRI gitu kan, cuman Mhm. untuk mereka yang masih percaya bahwa karena kan BRI ini kan kelas-kelas mikronya lagi terhantam gitu, mungkin mereka Mhm. punya uh, hipotesa sendiri adalah oh ya udah at the end nanti kelas-kelas mikro ini tuh akan bangkit lagi gitu. Kalau mereka Ya. punya keyakinan kepercayaan seperti itu, maka mereka nggak akan ragu untuk beli BRI di harga sekarang. Mhm. Kalau case-nya seperti itu. Tapi kalau Ya. case trading, aku rasa mending cari saham yang lain gitu. Mhm. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang misalnya tadi yang let's say aku nyangkut di harga 3.900 gitu. Nah, ya balik lagi pas pertama kali masuk, apakah emang kamu mau diemin saham itu atau mau kamu tradingin gitu. Mhm. Kalau kamu tradingin pasti ada stop lossnya nih. Misalnya kalau Mhm. udah turun, let's say turun di bawah berapa?
contoh aja ya, misalnya aku turun Hmm. di 3.800 deh, misalnya kayak gitu ya. Pokoknya Ya. kalau di bawah 3.800 aku buang gitu. Nah, Hmm. kalau udah punya trading plan seperti itu, apalagi dengan settingan awalnya adalah mau trading, tentunya ya udah kalian harus bisa melet go lah saham BRI itu. Gitu. Jadi balik lagi sih ke kacamatanya mau pakai yang mana. Gitu. Cuman mungkin untuk teman-teman yang memang fokusnya long term, mengejar dividen juga, ya pasti menarik BRI harga segini. Gitu. Karena Oke. kalau by technical pun belum bisa nembus dia downtrend line-nya. Jadi akan mantul ke bawah lagi. Hmm. Oke. Seperti Ya. itu. Oke. Jadi buat teman-teman balik lagi ya ke kacamatanya gitu ya. Jadi em, kalian pertama kali membeli saham itu strateginya apa ya? Jadi Betul, biasanya kan orang bilang awalnya trading tapi akhirnya jadi investor gitu kan betul. gara-gara nyangkut gitu kan. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Hmm. Jadi Sebenarnya paling kalau enak misalnya dipisahin sih memang Jo, portonya. apa? Paling enak dipisahin portonya, yang trading yang mana, yang invest Ah, yang mana. Jadi tuh nggak gatel ah, matanya. benar-benar ya. Jadi kalian bisa buka akun ya dua gitu. Di Sukor juga kita bisa punya dua akun ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa membagikan gitu ya mana yang untuk investasi, mana yang untuk trading gitu ya. Karena problemnya adalah orang masuk investasi di saham itu karena mikirnya untuk long term, tapi ternyata strategi yang dipakai itu adalah trading gitu kan. Dan kalau misalnya sudah lewat momentumnya, akhirnya terus kalian tidak pakai cut loss juga gitu ya, tidak bikin Yes. batasan cut loss dan akhirnya kan jadinya Mm-mm. salah salah kaprah lah ya bahasanya Iya, gitu kan. betul. Dan percayalah teman-teman semua ini dilewati banyak orang juga gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kalau trading pakai margin 25 kali gimana sih? Waduh, Oke, oke, itu nggak usah janganlah dibahas itu kali ya. bahaya. Janganlah, janganlah. Oke, jadi oke, jadi teman-teman ini kita udah banyak banget ya yang dibahas sama Olive, nggak kerasa nih Mm-mm. udah jam 9.30 aja. Jadi Yes. tadi di awal kita ada ngobrol ya, Olive memberikan insight mengenai market dan juga IPO ya yang ada sekarang dan juga Mm. tadi dia memberikan pendapat ya kira-kira sama IPO apa aja yang menarik buat dia ya dan juga tadi Yes. ada beberapa tips and tricks lah ya atau nggak bisa dibilang juga Mm-mm. guide buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi dan trading gitu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman juga yang belum dijawab, mohon maaf nanti kita di talk selanjutnya akan kita Betul. pilihin lagi ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan kalian. Olive, thank you banget ya waktunya malam hari ini. Thank you. Undangannya juga, thank you. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk mendaftar di Spot Connect-nya ya, buka di forum diskusi kalian. Oke, mungkin itu aja Liv dari gua. Happy Thank you so much, weekend Jo. dan Thank you, Sukor. sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam.